Terima kasih Tuhan, Engkau telah menyelamatkan diriku dari kepalsuan. Setiap cinta ini kuberikan kepada siapapun, di penghujungnya selalu mengecewakan. Selanjutnya tidak mungkin lagi kuberikan kepada siapapun, kecuali kepadamu saja, wahai Tuhan. Cinta ini kupersembahkan. Dilanjut, silakan. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Ini tidak usah diucapkan. Seorang perempuan dalam hidupnya akan merasa berada di puncak kebahagiaan ketika lelaki yang ada di sampingnya mengatakan dengan tulus, "Perempuan yang menetap abadi dalam hatiku hanya engkau sendirian." Lalu mencium pipi kiri dan pipi kanan, lalu kedua telapak tangannya. Setelah hati perempuan merasakan kebahagiaan, dengan mudahnya air mata menetes ketika kelopak mata dipejamkan. Ketika kelopak mata dirapatkan, dalam kondisi seperti itu, perempuan siap memberikan segalanya untuk membahagiakan lelaki yang dicintainya. Kemudian, hati yang tadinya kering kerontang dan keras segera menjadi lembut, dan segala benci dan dendam akan hilang dengan sendirinya. Memang seharusnya dendam dan kebencian itu harus dilawan dengan cinta dan kasih sayang. Selanjutnya, hati yang membawa cinta akan mudah sekali memberikan pengertian dan memberi ampunan. Ketulusan itu yang diperlukan, bukan ancaman yang dibungkus dengan kelembutan. Seperti ketika ada orang yang mengatakan, "Terima kasih banyak sekali dan selamat untuk mereka yang benar-benar telah menyakiti hatiku." Itu namanya rendah diri. Sebaiknya untuk menyahuti orang-orang yang songong itu begini saja: "Apabila aku mati, silakan engkau berpesta pora, merayakan kegembiraanmu. Tetapi ketika engkau lebih dulu mati, aku berjanji mayatmu akan kumandikan, kusolati, kukubur, lalu kudoakan semoga Tuhanku mengampuni semua dosa-dosamu." Oleh karena itu, wahai kekasihku, sejak sekarang tidak usah engkau ceritakan penderitaanmu kepada siapapun, kecuali kepada Tuhanmu yang maha mengetahui. Semoga Tuhanmu menolongmu. Walau demikian, engkau boleh bercerita kepadaku supaya aku dapat menemani dirimu. Di antara teman-teman yang ada di sekitarmu, aku tahu ada yang menaruh hati kepadamu, sekalipun tidak pernah berucap sepatah pun. Juga aku tahu ada orang yang selalu mengabaikan dirimu, sekalipun engkau banyak berbicara bermacam-macam setiap hari. Sebaiknya bangun terus jati dirimu yang kuat. Cobaan di dunia ini tidak akan pernah berhenti, selalu silih berganti terus menerus. Sehingga
satu-satunya senjata yang paling ampuh, engkau harus selalu kuat. Pikulah beban kehidupan ini sekuat tenagamu. Tidak ada alasan untuk mengatakan tidak kuat. Tuhanmu tidak akan menguji dirimu kecuali dalam batas-batas kemampuanmu. Jadilah engkau sebagai teladan atas dirimu sendiri. Artinya hanya nilai-nilai kebaikan yang engkau yakini yang harus engkau ikuti. Sekarang ini sudah tidak ada. Sekarang ini sudah tidak ada sepotong manusia pun yang layak menjadi teladan. Hadapi orang lain dengan kepribadianmu yang kokoh. Pertarungan antar kepribadian terjadi sehari-hari. Nanti yang menang adalah yang paling kokoh. Kalau tidak demikian, nanti engkau menjadi orang yang kepribadiannya tidak jelas. Kejujuran sekarang sudah menjadi barang langka, tetapi harganya tetap tinggi. Kata hati dan kata mulut harus selalu sama. Sejak sekarang jangan bersembunyi di balik topeng. Jangan berharap belas kasihan siapapun, hanya Tuhanmu lah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Kita sesama makhluk tidak lebih bersifat imbal balik. Berapa engkau memberikan, sebesar itu pula engkau mendapatkan. Sekalipun memang ada pengecualian. Banyak orang yang tidak pernah menanam duri, tetapi mereka harus memaneninya. Tetapi ini rahasia, biar di tangan Tuhanmu. Nanti pada suatu ketika, wahai kekasihku, engkau terpaksa harus melepas dengan sukarela apapun yang kau miliki, berapapun harganya sesuatu itu. Sekalipun sangat engkau sayangi. Termasuk juga mungkin aku akan kembali kepada Tuhanku lebih dahulu, sehingga engkau tidak perlu mengucurkan air mata terlalu banyak. Sebaiknya lerailah hatimu dengan kesabaran. Yakinilah dalam hatimu bahwa di dunia ini tidak ada yang abadi. Jangan pernah merasa rendah diri, wahai kekasihku, ketika ada orang yang mencoba merendahkan dirimu. Tetapi justru engkau harus merasa bangga atas dirimu sendiri, karena otak mereka belum paham kebahagiaan yang sudah ada dalam genggaman tanganmu. Sebenarnya ada dua hal yang mengikat kita, wahai kekasihku, yaitu pertama cinta dan kedua persahabatan. Ketika kita bertemu, kalau kita tersenyum dan tertawa bersama, yang berperan adalah persahabatan. Ketika kita berpisah, lalu kita saling merindukan, yang berperan adalah cinta. Ketika keduanya berkumpul, maka menjadi lebih indah. Memang aneh sekali, dulu teman-temanmu selalu menjelek-jelekan dirimu di hadapanku. Tetapi sekarang setelah berselang waktu, mereka sangat menyanjung dirimu. Mengapa terjadi demikian? Aku tidak mengerti. Mungkin maksud mereka ingin menghalangi diriku tidak boleh mendekat, karena menurut mereka aku tidak level. Itu barangkali. Untung ketika itu aku tidak terpengaruh dengan komentar-komentar mereka. Yang penting begini saja, kita syukuri apa yang sekarang sedang kita miliki. Jangan sampai kita baru tersadar betapa besar nilainya setelah tidak lagi kita miliki. Aku bukan makhluk sempurna, juga engkau bukan makhluk istimewa. Kita ini manusia biasa,
aku tidak berharap engkau selalu benar. Juga engkau jangan berharap aku selalu betul. Jangan sampai ada kesalahan yang membuat hubungan kita terganggu. Oleh karena itu, wahai kekasihku, engkau tidak perlu malu ketika engkau melakukan kesalahan. Karena engkau sama dengan diriku sebagai manusia biasa. Akan tetapi yang perlu engkau merasakan malu adalah ketika engkau melakukan kesalahan-kesalahan yang berulang-ulang. Lalu engkau berdalih sebagai takdir Tuhan. Sementara kita sedang menjalani tugas masing-masing di tempat yang berbeda, ketika itu pula aku merasakan kerinduan yang sangat menghimpit jantungku sampai aku merasakan di dunia ini sudah tidak berpenghuni lagi. Memang sekarang engkau tidak sedang dalam pelukanku, aku sadar, tetapi sekarang engkau berada di tengah-tengah jantungku. Apakah engkau merasakan? Terima kasih.